what's up guys, kembali lagi bersama gue Fadla di acara podcast kita yaitu Ngobrol bareng teman. Di kesempatan ini gue ditemenin sama teman gue itu Rodiaman, dan kesempatan ini juga gue mau membahas mengenai seputar pengusaha-pengusaha muda, dan kebetulan juga teman gue ini di kampungnya punya usaha, jadi bisa dibilang pengusaha muda, cocok nih buat jadi narasumber di acara ini. Untuk lebih lanjutnya pantengin aja terus, dan mungkin perkenalan dulu kali ya dari teman kita nih, Rodiaman. Ya, gimana Bang Rodi? Oke, halo semuanya, perkenalkan nama saya Rodiaman. Dulunya itu saya seorang pengusaha khususnya di bidang pertanian, dan salah satu jenis pertaniannya itu wortel. Oke guys, begitu ya, mungkin lebih singkatnya segitu. Dia pernah menjalani usaha di bidang pertanian yaitu jenisnya wortel. Untuk lebih detailnya kita tanya aja langsung ke latar belakangnya. Kira-kira gimana sih latar belakang lo dalam memulai usaha tersebut tuh di kampung tuh kayak gimana, bisa sampai ke tahap ini tuh gimana? Boleh diceritain? Dulunya itu, awalnya ini sebenarnya usaha ini punya orang tua gua gitu. Tapi karena mereka punya anak khususnya gua, jadi mereka pengennya gua bisa melanjutin bisnis mereka. Gitu. Awalnya itu gua diajari mulai bekerja dulu di ladang ya, kalau di sana sebutannya ladang. Gue diajari dulu bagaimana caranya merawat tumbuhan itu, wortelnya ya. Awalnya itu gue diajarin dari SMP. Dari SMP itu gue udah diajarin mulai bagaimana cara merawat, memberi pupuk gitu. Awalnya itu dari SMP, dari gue kelas 1 SMP ya, kelas 1 SMP. Dari situ tuh gue diajari terus bagaimana cara kasih pupuk, obat-obat segala macam untuk memberdaya lah gitu ya. Kemudian ya karena gue udah terbiasa mungkin ya, jadi gue udah bisa dipercaya sama orang tua gue. Kemudian gue ya udah bisa dilepas buat berbisnis wortel itu. Oh gitu. So guys, jadi pengusaha muda itu nggak mungkin nggak mungkin ujuk-ujuk lu jadi di atas. Dia aja Rodiaman nih, dia memulai usahanya tuh dari ladang dulu, dari ladang baru lu dipercaya sama orang tua lu tuh buat megang usaha itu tuh. Oke, berarti kan lu awalnya dari ladang sampai lu megang, otomatis lu setelah lu megang itu lu paham dong akan perputarannya tuh, dari lu kemana, distribusinya tuh kemana aja, pasti lu paham dong mengenai itu. Lu kan sebagai petani nih, bisa dibilangnya petani. Jadi barang tumbuhan-tumbuhan lo tuh itu dikirim, didistribusinya kemana dari lo? Kalau untuk pendistribusiannya itu sebenarnya misalnya nih dari kebunnya sudah umur, kalau di sana sebutannya umur wortelnya sudah bisa dipanen. Kalau misalnya itu udah bisa dipanen, kemudian hasil panennya itu kita sebenarnya nyari orang dulu buat nyabut wortelnya, karena itu kan harus dipanen. Caranya begitu ya, dicabut, dimasukin ke karung. Habis itu masih harus kita olah lagi dulu. Sebenarnya kita bawa ke gudang, kemudian kita olah, kita bersihin dulu, dipotong tuh daun-daunnya, potong. Habis itu di mana ya, kalau di sana di packing juga. Oh, jadi kayak mau ke supermarket tuh, di packing, iya, dicak-cakin. Benar. Gimana aja yang bagus, yang jelek tuh dipisah gitu. Bener, itu kan ada tuh beberapa jenis wortel yang kayaknya kurang bagus ya. Kalau wortel yang bagus itu dia nggak bercabang. Kan ada tuh wortel yang kalau udah umurnya ketuaan banget tuh bisa bercabang. Oh, jadi harus pas juga ya? Iya, harus pas juga. Harus pas, berarti harus pas tuh kalau mau panen tuh harus pas umurnya.
Berarti kalau di pack-packin gitu jatuhnya ke supermarket. Emang di pasar bukannya pasar tuh wortelnya wortel kiloan ya? Ya sebenarnya bisa juga sih, bisa kiloan, bisa juga yang langsung di packing aja gitu. Tapi kalau yang kilo-kiloan itu biasanya dari agen lagi, dia ngambilnya dari agen. Jadi lu juga nyimpen nih di agen buat didistribusin lagi sama bener. agen tuh ke pasar Ke buat pasar. jual kiloan. Bener. Oh, gitu. Jadi guys, dari petani itu dia didistribusi dulu nih ke pengepul lah atau agen bisa disebutnya, baru dari agen dia jual-jualin lagi tuh ke pasar. Oh jadi dia mah udah ada yang nampung guys, jadi udah ada yang nampung, dia panen, ada yang nampung, kelar, oh udah ada yang terima duitnya. Nah untuk kalau buat kekurangan lah dalam usaha ini tuh apa sih? Pasti kan dalam usaha tuh ada tuh kekurangannya, ada celahnya. Nah kalau untuk bisnis pertanian ini apa sih celah kekurangannya? Kekurangan atau kerugiannya juga ya termasuk ya? Ya, termasuk. Oke. Nah kalau untuk kekurangan atau kerugiannya itu sendiri ya tergantung sih. Kadang itu yang pertama ini paling berpengaruh itu proses tumbuhnya wortel itu, karena kan kita nggak tahu setiap wortel itu tumbuhnya bisa bagus apa enggak. Nah tergantung pupuk organik yang kita pakai juga. Oh, jadi sangat berpengaruh ya? Sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan wortel. Jadi kalau nggak bagus juga pasti banyak ruginya juga. Banyak rugi, bener, banyak rugi. Ya. Terus. Nah faktor kedua, faktor yang lain itu lingkungan juga. Yang di daerahnya daerah hutan, jadi ada monyet yang masuk ke kebun saya, kemudian wortelnya itu diambil semua. Buset, monyet juga ada yang Benar, itu dia. Lingkungan juga berpengaruh banget. Jadi buat teman-teman juga kalau misalnya kalian mau usaha bisnis perkebunan tuh, minimal kalian nyari lokasinya itu jangan yang dekat-dekat hutan, karena ya kita kan nggak tahu ya hewan-hewan di luar sana gimana. Lihat gimana ya? Iya benar. Jadi yang strategisnya itu di mana sih kalau mau buat perkebunan itu? Kalau mau buat kebun yang bagus itu lebih bagus di dekat-dekat jalan raya. Karena iya benar. Karena itu udah pasti aman banget. Nah, terus faktor yang lainnya ada lagi nggak sih dalam kerugian kekurangannya itu? Nah, faktor yang lain itu paling utama ini harga turun. Oke. Ya karena sih bisa dibilang kalau sayuran tuh nggak tentu ya harganya, kadang bisa naik, kadang bisa turun banget. Jadi nggak bisa ditebak ya harganya tuh. Kadang-kadang lagi tinggi, cuannya jadi banyak, kadang lagi turun jadi rugi, belum bayar pegawai. Nah kalau untuk pegawainya sendiri, lu punya berapa pegawai? Nah kalau pegawai itu sebenarnya kita nggak bisa bilang segini ya, karena kita hanya sistemnya itu kayak kontrak harian gitu, pekerja harian doang. PHL ya, buruh harian lepas, Jadi kita itu kalau misalnya sudah waktunya panen, kita pasti minimalnya itu kita bakalan nyari 20 orang pekerja harian, karena untuk panen satu kebun itu juga butuh orang banyak gitu biar waktunya lebih cepat gitu. Lebih bagus lah ya, lebih cepat. Iya. Lebih cepat nanti diolahnya lagi buat pendistribusian, jadi nggak makan waktu deh. Jadi ya lu lebih cepat juga dapat duitnya. Jadi makanya nyari pekerjanya sebanyak-banyaknya yang mau buat bantu panen. Nah ntar lu kalau ada, lu aslinya dari mana nih sebelumnya? Dari Sumatera Utara, dari Brastagi. No, buat orang Brastagi no, yang mau jadi BHL di kebunnya dia bisa nanti boleh kontak banget, aja boleh. kontak aja langsung ya buat jadi bantu panen tuh, kali aja ada yang lagi butuh. boleh banget teman-teman. Selanjutnya nih, berarti kan faktor-faktor tersebut tuh sangat berpengaruh banget ya buat kerugian itu. Nah kalau di saat misalnya lagi ancur-ancurnya harga tuh lu minimal dapat berapa sih? Waduh, kalau harganya paling rendah kita 2 juta itu udah pasti dapat. Tapi dengan modal kita yang 18 juta gitu rugi banget bener, modalnya nggak ketutup. Oh jadi modal buat pupuk segala macam tuh
bisa sampai puluhan juta. Bisa sampai puluhan juta. Oh. Sedangkan misalnya kalau orang Rugi banget. Pernah tuh sekali 2 juta doang. dapat 2 juta dari Dapet semua ladang lo. Bener. Wah, kacau juga ya teman-teman. Hanya semua usaha juga pasti ada lah plus minusnya. Iya bener. Hanya kita nggak bisa melihat sudut pandang enaknya doang jadi pengusaha. Kita kan nggak tahu latar belakang di balik itu semua kayak gimana. Nah untuk kalau lagi naik-naiknya nih, omset paling terbesar lu dalam masa panen itu berapa? Nah, gue pernah tuh nyampe di harga 83 juta Dalam berapa ton itu? dalam 4 bulan. 4 bulan. 4 bulan. Itu isi wortelnya berapa ton? Isi wortelnya hampir 18 ton. 18 ton. 18 ton. Dapat 82 juta. 82 juta. Buset, gede juga ya 18 ton. Itu karena harga wortel itu pada lagi naik-naik banget, lagi tinggi. Gede juga ya, 4 bulan 82 juta. Iya. Lumayan sih. Ya, tapi balik lagi lah. Balik lagi, ya pasti ada benar. plus minusnya dalam sebuah usaha, pasti ada plus minusnya. Sejauh ini di sana berarti sekarang siapa yang ngurusin usaha? Nah, semenjak gua udah ke Jakarta nih, nah di sana yang ngurus orang tua gua lagi. Oh, orang tua Iya. lagi. Jadi lu cabut nih di Jakarta, Iya. baru ya orang tua lu ngurus lagi. Ngurus lagi. Oh. Oke. Nah, oke guys, udah kan, udah dijelasin nih tadi gimana aja prosesnya, mulai dari keuntungan, kerugian. Nah mungkin nih, kan banyak nih teman-teman di rumah nih mungkin yang pengen memulai usahanya. Ada tips tersendiri nggak sih dari Bang Rodi tersendiri buat kawan-kawan anak di rumah? Nah, kalau tips dari gua sendiri, paling gua saranin kalian jangan pernah takut berani untuk mencoba. Karena apapun yang kita coba itu ada baiknya dan pasti ada buruknya juga. Nah, jadi Penting ikhtiar ya, ikhtiar. ya. Nah, jadi mungkin Kak, itu aja sih yang bisa, ya semoga kalian bisa ngerti lah. So guys, jadi jangan pernah takut buat mencoba. Lu terjun dulu, lu dalam dulu Iya. usahanya seperti apa. Benar-benar. Lu udah paham, lu bisa dapat penghasilan tuh kayak Bang Rodi dapat 82 juta dalam 4 bulan men. Lumayan kan? Pasti kalian semua juga tertarik dan buat sendiri pun kepikiran dan tertarik juga sih untuk bisnis memulai gini kayak gini. Tapi modalnya yang gak ada. Mungkin cukup segitu aja dulu kali ya buat ngobatnya kali ini, ngobrol sama temen nih bareng Bang Rodi. Nanti gue juga bakalan ngundang lagi bintang tamu yang menarik. Kalian pantengin aja di channel gue ini. Channelnya jangan lupa share, komen, like, and subscribe. Thank you.